Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita di tempat ini dalam rangka kita sama-sama untuk mempelajari dinul Islam, mengkaji akidah Islam yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. InsyaAllah hari ini kita akan masuk pembahasan atau bab yang baru. Silakan dilihat pada halaman yang ke-26. Berkata penulis rahimallahu ta'ala, Al-kufru kufrani. Al-kufru kufrani. Kekufuran ada dua macam. Ya. Kemarin kita telah membahas tentang kesyirikan yang juga ada dua, syirik akbar dan syirik asghar. Sekarang kita akan bahas tentang kekufuran. Nah, kufur di sini itu lebih luas maknanya dari syirik. Jadi syirik itu bagian dari kekufuran. Jadi bagian masuk ke dalam bagian kekufuran, syirik. Jadi kufur lebih luas. Setiap orang yang syirik berarti dia setiap orang yang melakukan syirik akbar berarti dia telah kufur, telah kafir. Tapi tidak semua orang yang kufur itu melakukan kesyirikan, tidak semua. Ya, karena ada perkara-perkara yang kufur tapi bukan kesyirikan. Ya, perkara-perkara yang dia kufur tapi bukan kesyirikan. Jadi kufur itu lebih luas. Ya, contohnya misalnya orang ateis, orang yang tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak berbuat syirik, tidak menyembah selain Allah. Cuman mereka menolak ya adanya pencipta. Nah, ini kan kufur tapi bukan syirik. Meskipun di sana kalau dibahas lebih tafsil juga ada sisi kesamaannya ya. Mereka menuhankan logika mereka berarti. Itu kufur. Dia lebih luas cakupannya dari kesyirikan ya. Ya, kalau kesyirikan sudah masuk bagian kekufuran. Ya, syirkul akbar, asyirkul akbar maksudnya. Nah, di sini akan dibahas dua macam kekufuran. Ya, ada yang kufur yang mengeluarkan dari agama atau kufur akbar. Ada yang kekufuran yang tidak mengeluarkan dari agama, kufur asghar. Ya. Di dalam hadis atau Al-Qur'an disebutkan kufur tapi tidak mengeluarkan dari agama Islam. Dia kecil. Taib. Silakan dibaca Al-kufru kufrani. Tafadhali. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kufru kufrani. An-naw'ul awwal kufrun yukhriju 'anil millati wa huwa khamsatu anwa'in. Terus An-naw'ul awwal kufrut takdzib. Wad-dalilu qawluhu ta'ala, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw kadzdzaba bil haqqi lamma jaa'a. Alaysa fi jahannama mathwan lil kafirin. Al-Ankabut. Naam, cukup. Naam, ahsan, barakallahu fiik. Kekufuran ada dua kata penulis. An-naw'ul awal, jenis yang pertama,
kufrun, kekufuran, yukhriju yang mengeluarkan, anil millati dari agama Islam. Berarti bentuk kekufuran yang membuat seorang tidak termasuk agama Islam, ya. Wa huwa khamsatu anwa'in, dan kekufuran yang jenis pertama ini yang mengeluarkan seseorang dari Islam itu ada 5. Khamsatu anwa'in, ada 5 macam. Jadi segala ya perbuatan manusia kekufuran, ya, alasan mereka menolak Islam itu tidak terlepas akan kembali pada 5 perkara ini. Ya. An-naul awal, yang jenis pertama dari kekufuran yang akbar ini yang mengeluarkan seorang dari Islam, kufru takdzib. Kufru takdzib, kekufuran takdzib, mendustakan. Ya. Jadi mendustakan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendustakan risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mempercayai, ya, tidak meyakini bahwasanya apa yang beliau bawa itu adalah benar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan jenis ini sedikit sebenarnya, ya, jika ditinjau dari penolakan orang-orang kafir kepada Rasulullah, seperti orang Yahudi, orang Nasrani, karena mereka itu telah mengetahui bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar utusan Allah. Lalu kenapa mereka mendustakan beliau? Ya karena nanti ada berkaitan dengan jenis yang kedua, itu karena kesombongan, istikbar. Ya. Tapi kalau ada orang yang benar-benar menolak dan tidak mempercayai, ya, mendustakan apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka ini tentu berasal dari kejahilan dia, ya, atau juga kesombongan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa man azlamu", siapakah yang lebih zalim? Ini pertanyaan ingkariyah. Artinya tidak ada orang yang lebih zalim daripada mimman iftaro, dari orang yang mengada-adakan sesuatu Allah atas Allah, kadziban, dengan dusta. Jadi mengada-adakan sesuatu, ya, atas nama Allah itu, ya, mengatakan ini ayat-ayat Allah, ini, ya, firman Allah, padahal bukan. Au kadzdzaba bil haqqi, atau kadzdzaba, ya, orang yang mendustakan bil haqqi, kebenaran, lamma, ketika ja'ahu, datang padanya. Ya, kata Allah, ini tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang berbicara mengada-adakan atas nama Allah, atau orang yang mendustakan kebenaran ketika datang. Ini wa kadzdzaba au kadzdzaba bil haqqi, ini adalah syahidnya dari yang kita bahas ini, ya. Kadzdzaba, mendustakan, bil haqq, kebenaran, ketika datang padanya. Alaisa fi jahannam, bukankah di dalam neraka jahannam mathwa lil kafirin, ada tempat bagi orang-orang kafir. Nah, di sini lihat hubungan antara dua potongan ayat ini. Ya, di terakhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bukankah di dalam jahannam itu ada tempat bagi orang-orang yang kafir, ya, menunjukkan orang yang kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ahu, orang yang mendustakan kebenaran ketika datang kepadanya kebenaran tersebut, maka dia kafir. Ini surat Al-Ankabut ayat 68. Surat Al-Ankabut ayat, ya, 68. Nah, ini mendustakan Rasul secara umum, ya, seluruh para Rasul. Ini kekufuran, ya. Mulai dari yang awal Nabi Nuh alaihissalam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Ada orang yang mereka mendustakan Rasul benar-benar karena kebodohan dia. Dia tidak merenungkan apa yang dibawa oleh para Rasul tersebut. Nah, ada juga orang yang menolak para Rasul karena kesombongan. Nah, ini nanti yang kedua. Jenis yang kedua. Termasuk juga membenarkan sebagian Rasul dan mendustakan sebagian Rasul. Ini juga kekufuran. Ya. Ada percaya kepada seorang Rasul, tapi yang Rasul yang lain ditolak. Ini kekufuran juga. Seperti orang-orang Yahudi, mereka mempercayai ya Rasul-Rasul dari kalangan mereka, tapi mereka menolak Nabi SAW. Maka ini juga termasuk takdzib, mendustakan para Rasul. Karena barang siapa yang mendustakan satu orang Rasul saja, maka dia seperti mendustakan seluruh para Rasul. Karena risalah yang dibawa oleh seluruh Rasul-Rasul tersebut adalah satu, itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jenis yang pertama. Kemudian an-naw'u tsani, jenis yang kedua dari kekufuran yang mengeluarkan dari Islam. Silakan dibaca. Gantian. Baca. النوع الثاني كفر الإباء والاستكبار مع التصديق والدليل قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. Naam. Ya, cukup. Barakallahu fiik. Jenis kekufuran yang kedua dari jenis bentuk kufur yang kedua dari kafir yang jenis pertama tadi yang mengeluarkan seorang dari Islam adalah berkata di sini penulis kufrul ibai, kekufuran al-iba, enggan untuk menerima Islam, wal istikbari, dan juga karena dan sombong untuk menerima Islam, ma'atasdiqi, disertai dengan pembenaran. Jadi orang ini dia percaya dengan kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, percaya dengan kebenaran apa yang dibawa oleh para Rasul, tapi dia tidak mau ikut karena enggan dan atau menyombongkan diri. Ya. Dan ini bahaya kesombongan. Ya. Kesombongan itu menolak kebenaran, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan menghinakan manusia. Termasuk kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Mereka tahu ini benar, ya. Seperti orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi, mereka tahu itu benar karena Allah sudah mengkhabarkan tentang Rasulullah SAW di dalam Taurat. Begitu juga orang Nasrani, mereka tahu apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini benar, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mereka menolaknya karena kesombongan. Ya. Orang Nasrani telah dikabarkan dalam Injil tentang akan datang seorang Rasul, ya, dari kalangan ya bangsa Arab. Sudah disebutkan sifat-sifat Rasulullah SAW dalam Taurat dan Injil. Tapi mereka menolak, kenapa? Bukan karena bodoh, bukan karena yang lain, tapi karena istikbar. Aba, al-iba, ya, enggan, wal istikbar, dan kesombongan. Ini bahaya kesombongan, ya, menolak kebenaran. Orang ketika dia sombong itu, dia akan menganggap remeh orang yang menyampaikan kebenaran, sehingga dia menolak kebenaran tersebut. Ya. Sebaliknya orang yang tawadhu, lawan dari istikbar kan tawadhu. Dia mudah menerima kebenaran. Dari siapapun kebenaran itu datang. Ya.
dari siapapun kebenaran itu datang, dia terima tanpa melihat orangnya. Jika itu benar, dia terima. Nah, jenis kekufuran yang kedua ini menolak Islam karena sombong. Dan iblis itu terjatuh ke dalam kekufuran, bahkan dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat itu karena sombong, karena jenis ini. Ini bahaya sekali, Lihat dalil sini yang dibawakan oleh Syekh di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin." Wa idz qulna, dan ingatlah ketika qulna, kami berfirman, lil malaikati, kepada para malaikat, usjudu, sujudlah kalian, li Adam, kepada Adam alaihissalam. Jadi sujud di sini adalah sujud penghormatan, bukan ibadah. Dan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan menyembah Nabi Adam alaihissalam, tapi ini adalah penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dilarang sujud kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan sujud kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita sujud kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Telah mansukh ini. Tidak boleh kita sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini para malaikat dan juga iblis diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam. Fasajadu, maka mereka para malaikat itu sujud. Karena para malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum, tidak pernah mendurhakai Allah pada apa yang Allah perintahkan pada mereka. Mereka sujud taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Illa iblis, kecuali iblis, dia enggak mau sujud. Kenapa? Aba, dia enggan, wastakbaru, dan sombong. Di sini Allah sebutkan alasan kenapa iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, karena enggan dan sombong. Akhirnya apa yang terjadi? Wa kana minal kafirin. Maka termasuk iblis itu orang-orang yang kafir. Ini karena kesombongan. Dalam ini surah Al-Baqarah ayat 34. Al-Baqarah ayat 34. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada iblis, qala ma mana'aka an la tasjuda id amartuk, qala ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah berfirman kepada iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Nabi Adam ketika aku perintahkan kepada engkau? Ini Allah bertanya pada iblis, bukan karena Allah tidak tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan kesombongan iblis ini kepada kita semua. Qala, iblis mengatakan, ana khairun minhu, aku lebih baik darinya. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, sementara Adam alaihissalam engkau ciptakan dari tanah. Surat Al-A'raf ini ayat 12. Ini kesombongan iblis. Dia tidak mau tunduk pada perintah Allah karena memandang rendah Nabi Adam alaihissalam. Ini kesombongan bahaya, menolak kebenaran, tidak mau menerima Al-Quran dan hadis kebenaran karena merendahkan orang yang menyampaikannya. Merendahkan orang yang menyampaikan ini tidak boleh. Dari sinilah iblis terjatuh dalam kekufuran karena dia sombong. Makanya kita hilangkan sifat sombong dalam hati kita, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannah,
tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi, orang yang di dalam hatinya ya ada sebesar bidi dzarrah dari kesombongan, ada sebesar ya benda terkecil dari kesombongan. Ya, jadi walaupun ada keselip, kalau ada keselip dalam hati kita kesombongan, maka tidak akan masuk surga, kata Nabi SAW. Ya, jadi kesombongan di sini Nabi telah jelaskan, yaitu menolak kebenaran dan menghinakan manusia. Jadi sombong di sini bukan berarti kita senang dengan pakaian yang indah, ya bukan, atau senang dengan kendaraan yang bagus, bukan itu sombong. Sombong adalah menolak kebenaran. Meskipun dia orang kaya, orang kaya misalnya punya jabatan tinggi, tapi dia ketika disampaikan kebenaran dia terima, maka dia orang yang tawadhu, bukan sombong. Sebaliknya, kalau orang miskin, meskipun dia miskin, tapi ketika disampaikan kebenaran dia menolak, maka ini kesombongan. Ya. Menolaknya karena sombong, ya, menolaknya karena sombong. Nah, itulah kesombongan. Dan menghinakan manusia, merendahkan manusia. Maka kita hilangkan dalam hati kita sifat sombong ini. Karena sifat sombong ini adalah warisannya iblis. Dan yang pertama kali melakukan kesombongan, menolak kebenaran, menolak perintah Allah adalah iblis karena kesombongan. Aba wastakbar. Berhati-hati ya dari sifat sombong ini. Nah, ini bentuk yang kedua. Ya, kesombongan ini juga yang ada pada ya Fir'aun, ya. Fir'aun. Ketika dia menolak dakwah Nabi Musa alaihissalam. Ya. Bayangkan, dia seorang raja yang tinggi kedudukannya, kemudian datang Nabi Musa alaihissalam yang dari kalangan Bani Israel yang direndahkan oleh Fir'aun dan kaumnya, datang untuk berdakwah, mengajak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka muncul kesombongan Fir'aun, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Wajahadu biha, dan mereka ya berpaling menolak biha, mukjizat, tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kenabian Nabi Musa alaihissalam. Ya, wastaiqanatha anfusuhum, padahal hati mereka meyakini itu benar. Ya, Fir'aun dan bala tentaranya. Kenapa zulman wa 'uluwa? Kenapa mereka menolak meskipun mereka tahu itu benar? Zulman karena kezaliman, wa 'uluwa. 'Ulu merasa tinggi, ya. Merasa lebih tinggi kedudukannya dari Musa alaihissalam. Ya, kan Musa ini, Nabi Musa alaihissalam dari kalangan Bani Israel. Dan Bani Israel itu adalah kaum yang diperbudak oleh Fir'aun. Ya. Tiba-tiba muncul ya orang dari kalangan Bani Israel, Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam datang berdakwah. Ya, maka tentu Fir'aun menolak, bukan karena dia tahu, karena dia tidak percaya, tapi dia tahu itu benar. Wastaiqanatha anfusuhum, dan mereka meyakini, ya jiwa-jiwa mereka merasa tenang dengan dakwah itu. Maksudnya mereka tahu itu kebenaran. Ya. Fir'aun menolak dan juga ya pengikut-pengikutnya, ya. Kenapa? Karena kesombongan, ya, uluwa, merasa tinggi, ya, merasa lebih tinggi kedudukannya. Nah, ini jenis yang kedua, ya, jenis yang kedua. Kemudian jenis yang ketiga, ya, silakan dibaca. Jannatahu wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma azunnu an tabida hadhihi abada wa ma azunnu sa'ata qa'imatan wa la in ridtu ila rabbi
لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. Naam. Cukup, barakallahu fiik. Jadi ya, bentuk yang ketiga dari sumber-sumber kekufuran ya. Jadi orang menolak agama Islam, menolak para rasul yang dibawa oleh para rasul itu bersumber dari kelima hal ini yang sebagiannya sudah saya sebutkan tadi. Pertama ya tadi takdzib, yang kedua istikbar, sombong, dan yang ketiga ini adalah syak. Mereka menolak agama Islam karena ragu-ragu, syak, benar atau tidak itu. Namanya kufru syak ya. Kufru syak atau kufru dzan ya. Ragu-ragu, tidak meyakini apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar. Ya. Ragu-ragu. Jadi sekedar ragu-ragu saja tidak boleh. Harus yakin. Haqqul yakin bahwasanya apa yang dibawa oleh para rasul secara umum dan dibawa khususnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Sekedar ragu saja, maka ini termasuk kekufuran. Ya, ada kan orang yang tidak percaya sama sekali seperti yang pertama tadi takdzib. Memang dia sama sekali mendustakan, menolak. Nah, kalau yang jenis ketiga ini ya syak. Ya, syak, dia ragu-ragu, benar enggak ini? Ada bajunya. Benar tidak ini? Apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekedar ragu seperti ini saja ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala tidak boleh. Dia terjatuh dalam kekufuran. Jam berapa ujian? 9:30. Dia terjatuh dalam kekufuran. Ya, harus yakin, haqqul yakin. Ya. Nah, hakul itu benar-benar percaya, yakin. Ya, hakul yakin ini akan didapat dengan ilmal yakin, dengan belajar. Seorang akan muncul semakin tinggi keyakinannya terhadap kebenaran agama Islam dengan dia belajar Islam yang benar. Kalau dia tidak belajar, bisa saja muncul syak, keraguan-keraguan dalam hatinya. Na'udzubillah. Nas'alullah salama wal afiyah. Tidak boleh ragu. Nah, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya agak panjang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dakhala jannatahu," dan dia memasuki jannata, kebunnya. Ini kisah yang lengkapnya silakan dibaca di surat Al-Kahfi 35 sampai 38. Itu yang ayat-ayat sebelumnya. Jadi ada dua orang yang satu orang itu diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelebihan dari sisi dunia. Nah, kalau zaman dahulu ya perbendaharaan mereka itu ya perkebunan. Nah, ada orang nih yang dia mengatakan wa dakhala jannatahu, dan dia memasuki kebunnya. Wa huwa zalimun li nafsi, dalam keadaan zalimun li nafsi, dia menzalimi dirinya sendiri. Itu dengan keraguan-raguannya atau ketidakpercayaannya dengan hari kiamat. Itu maksudnya. Zalimun li nafsi ini adalah kekufuran atau keraguan-raguan dia terhadap hari kiamat. Dia syak, dia tidak yakin 100% dan juga tidak menolak 100% akan terjadinya hari kiamat. Di tengah-tengah ragu. Nah, dia mengatakan ketika dia memasuki kebunnya yang rindang, yang indah, yang banyak buah-buahannya, dia mengatakan ma adzunnu an tabida hadhihi. Tidaklah saya menyangka an tabida akan hancur hadhihi. Ini kebun ini abadan, selama-lamanya. Dia mengatakan kebun ini saya itu
tidaklah menyangka, ya, kebun ini akan hancur. Artinya nggak akan terjadi hari kiamat, gitu. Ya, jadi dia tidak mengatakan, oh saya yakin kebun ini akan ada selamanya, tidak akan ada kiamat. Dia tidak mengatakan begitu kan? Dia mengatakan, ma'adhunnu, saya tidaklah menyangka, ya, bahwa kebun ini akan hancur selama-lamanya. Nggak mungkin. Ya, nggak, saya sangka nggak sih begitu. Cuma syak saja. Wa ma'adhunnu as-sa'ata qa'imatan, dan aku tidaklah menyangka bahwasanya hari kiamat itu akan terjadi. Nah, di antara ragu dia tidak 100% meyakini menolak hari kiamat, dan juga tidak 100% menerima hari kiamat. Ya, antara 50-50 begitu, ragu. Kemudian dia mengatakan, wala'ir ruditu ila rabbi, kalaupun benar hari kiamat terjadi dan aku dikembalikan kepada Rabbku, kalaupun benar, la ajidanna khairan, maka aku akan mendapati yang lebih baik minha, dari kebun ini, munqalaba, sebagai pengganti. Ya, jadi dia mengatakan, ya, kayaknya kebun ini nggak akan hancur lah, kayaknya nggak akan ada hari kiamat, masih kayaknya, ya, kayaknya hari kiamat itu nggak akan terjadi. Ya, kalaupun hari kiamat itu terjadi, dia mengatakan, ya, saya pasti akan dapat yang lebih baik dari kebun ini di sisi Rabbku. Ya, artinya Allah akan mengganti kebunku ini dengan yang lebih baik. Ya, kalau kiamat itu terjadi. Ya, kenapa dia meyakini ini? Kata para ulama, karena dia menganggap, ya, diberikannya kebun kepada dia di dunia itu, ya, diberikan nikmat dunia itu sebagai bentuk Allah ridho pada dia. Nah, kan saya di dunia ini dikasih Allah kekayaan ini, kebun yang indah, berarti Allah ridho pada saya. Kalau saya kiamat nanti, ya, saya masuk surga, akan diganti dengan kebun yang lebih baik. Nah, itu dalam pikiran dia. Ya, seperti itu. Nah, ini hati-hati fitnah dunia. Ya, kalau yang nomor 2 tadi, fitnah kesombongan, menolak kebenaran. Ya. Kalau nomor 1, ya, tadi yang takdzib, mendustakan itu karena kebodohan. Orang bisa kafir karena kebodohan. Yang kedua, istikbar, menolak kebenaran, menolak Islam karena sombong. Nah, yang ketiga ini menolak Islam karena ragu-ragu disebabkan dunia yang ada pada dia. Seperti itu. Dia mengatakan itu karena dia melihat dia telah diberikan dunia oleh Allah, diberikan kebun tadi. Dia menganggap ini adalah bentuk ridhonya Allah kepada dia. Ya, jadi dia bilang, kalaupun hari kiamat terjadi, pasti Allah akan masukkan saya ke dalam surga, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan ganti yang lebih baik dari ini. Nah, itu dalam pikiran dia tentunya. Padahal kita tahu dunia ini, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah meletakkan keridoannya pada dunia. Kalau orang yang paling Allah ridho itu Allah kasih dunia, maka tentu Rasulullah SAW itu orang yang paling kaya. Dan tentu Fir'aun orang yang paling miskin. Tapi lihat, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dunia kepada siapa yang dia kehendaki. Kepada orang muslim, kepada orang kafir, orang muslim pun kepada yang muslim yang taat, yang baik, atau yang kepada tidak taat, Allah kasih semua dunia. Jadi jangan pernah kita, ya, memandang keberhasilan dunia seseorang sebagai bukti Allah ridho kepada dia. Jangan sama sekali. Atau kita menganggap bahwasanya jika seorang itu disempitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dunianya, itu menunjukkan Allah murka kepada dia, ya. Tidak seperti itu. Ridho Allah Subhanahu wa ta'ala ada pada ketakwaan, ya, seseorang, pada tauhid dia, sejauh mana dia berpegang dengan sunnah. Di situ ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau mungkin juga dalam dakwah ini kita melihat kalau seorang misalnya ustadz itu sudah berhasil membangun pondok besar dengan ribuan santri, oh ini berhasil berarti dakwanya. Belum tentu. Ya, kalau seperti itu berarti para sahabat tidak berhasil dulu. Karena mereka belajarnya, taklimnya bersama Nabi itu di Masjid Nabawi yang saat itu tidak ada atap, cuma terbuat dari pelepah kurma,
beralaskan tanah. Alasnya tanah, makanya ketika hujan, ketika Nabi sujud itu pasir itu, PC kalau bahasa kita itu menempel di dahinya Rasulullah. Kalau kita sandarkan keberhasilan dakwah ini kepada bangunan yang mewah megah, ya kita katakan para sahabat berarti tidak berhasil dong. Tidak seperti itu. Ya, sekarang ini musim-musim penerimaan atau pendaftaran sekolah, anak-anak sekolah. Ada yang ngobrol, tolong jangan ngobrol dulu. Siapa yang ngobrol itu? Ada yang instan. Tolong. Baik. Sekarang musim-musim anak daftar ke sekolah. Tentu sebagai orang tua kita semua menginginkan tempat terbaik bagi anak-anak kita untuk belajar. Dan tentu tempat terbaik untuk belajar adalah yang di sekolah yang diajarkan agama. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi di sini orang tua wali, terutama ayah, ibu itu diperintahkan oleh Allah untuk menjaga keluarganya dari api neraka, anak-anaknya. Para ulama menjelaskan termasuk menjaga diri dan anak-anak dan keluarga kita dari api neraka adalah dengan mengajarkan mereka agama. Termasuk juga dalam memilihkan sekolah bagi mereka, yang di situ diajarkan agama, diajarkan tauhid, diajarkan akhlak. Ya, bukan hanya murni diajarkan ilmu dunia. Ya. Menghabiskan waktu 6 tahun, SD, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 12 tahun itu hanya di kepalanya dipenuhi dengan ilmu-ilmu dunia. Ini sungguh-sungguh rugi menurut saya. Rugi sekali, rugi. Dan orang tua akan dimintakan pertanggungjawabannya. Maka termasuk menjaga diri dan api neraka, dari diri dan keluarga dari api neraka adalah dengan memasukkan anak ke sekolah yang diajarkan agama. Yang meskipun mungkin masih banyak kekurangannya. Tapi kalau kita bandingkan dengan sekolah umum, tentu sekolah umum itu lebih banyak lagi kekurangannya. Ya. Berbagai macam segala muskilah, segala perkara yang bisa memalingkan seorang anak dari agama itu ada di sekolah umum biasanya. Bukan saya katakan haram ya, tapi ya beresiko sekali. Dan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus persiapkan jawaban. Harus ada jawabannya. Ketika Allah, apakah anakmu telah engkau didik agama, telah engkau masukkan ke sekolah yang mendidik agama? Apa jawaban kita kira-kira? Nah, kembali lagi ke tema kita. Sekarang kita mendaftarkan anak kita. Kita ingin yang terbaik. Tapi ingat, kita bukan berarti yang menjadi sandaran kita ini sekolah terbaik yang gedungnya besar, gedungnya mewah, gedungnya wah. Bukan itu, ya. Bukan seperti itu. Yang menjadi standar ya kita lihat bagaimana ya pendidikan agama yang di sekolah tersebut, ya. Bagaimana kurikulumnya. Tuh. Jadi sekali lagi jangan menjadikan dunia ini sebagai standar keridhaan Allah Subhanahu wa taala, standar keberhasilan seseorang. Jangan, itu poin yang ingin saya sampaikan. Sehingga sekarang banyak orang tua yang mengeluh ya. Kalau saya di grup-grup itu WA, di Jawa sana apalagi. Kalau di sini kan mungkin sekolahnya masih agak murah. Sekolah sunnahnya. Kalau di Jawa itu sampai belasan juta, 15 juta ada itu harga masuknya. 15 sampai 20 juta ada. Sehingga ada orang tua yang memaksakan diri. Ya tidak perlu memaksakan diri. Masukkan ke sekolah yang kita mampu. Jangan karena kita lihat sekolah itu mentereng, kita paksakan di situ. Kita meyakini kalau tidak di situ berarti tidak akan berhasil anaknya. Kalau tidak di sekolah itu tidak akan bertakwa, tidak akan berilmu. Ya salah. Berarti kita sudah bersandar pada sebab, pada dunia. Ya intinya yang ingin saya sampaikan di sini, jangan pernah menjadikan kemegahan dunia itu sebagai bukti bahwa sesuatu itu pasti baik. Ya, jangan. Bahkan dunia ini dilaknat oleh Allah. Ya,
ad-dunya mal'unah. Dunia itu dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada pujian dalam Al-Qur'an maupun hadis terhadap dunia, tidak ada. Yang ada hanya sekedar boleh saja. Boleh mencari dunia dengan batasan tertentu lagi. Ya, yang dipuji dalam Al-Qur'an dan hadis selalu adalah akhirat. Dunia tidak pernah dipuji. Tuh, seperti itu. Nah, kita kembali ke ayat tadi ya, sudah terlalu jauh ini. Dia menyangka demikian, dia melihat orang ini bukti Allah ridho kepada saya, Allah kasih saya dunia. Ya, jannah tadi. Kalaupun saya mati dan kembali kepada Allah, saya pasti akan diberikan yang lebih baik. Maka qala lahu shahib, berkatalah kepadanya sahibuhu, yaitu temannya, orang yang beriman. Di sini sahibu, di sini orang yang beriman. Wa huwa yuhawiruhu, dan dia bercakap-cakap dengannya. Akafarta, apakah kamu kafir? Nah, di sini syahidnya, antuna garis bawah akafarta. Jadi zon dia, syak dia tadi, keraguan-raguan dia terhadap hari kiamat itu adalah bentuk kekafiran dia. Akafarta, apakah kamu kafir? Billadzi, terhadap Allah yang khalaqaka, telah menciptakan engkau, min turab, dari tanah. Itu awal penciptaan Bani Adam, ya, Nabi Adam adalah dari tanah. Makanya disandarkan ini. Tsumma min nutfatin, kemudian dari nutfah, ya. Dari apa nutfah? Setetes mani. Tsumma sawwaka rajula. Kemudian Allah sawwaka, menyempurnakan engkau rajulan, menjadi seorang laki-laki. Bagaimana engkau bisa kafir kepada Allah? Allah menciptakan engkau dari tidak ada menjadi ada, sampai jadi sebesar ini, rajulan. Lakin, akan tetapi saya yakin, huwallah, dialah Allah, Rabbi, Rabbku, wala usyriku bi Rabbi, dan aku tidak akan mensekutukan Rabbku ahada, dengan seorang pun. Nah, syahid dari ayat ini adalah laki-laki ini dhon, dari wa ma'adzunnu sa'ata qaimatan, saya tidaklah menyangka kiamat itu akan terjadi. Ini termasuk kekufuran, karena temannya mengatakan di bawah akafarta, apakah kamu kafir, begitu. Maka sekedar dhon saja, ya, ragu dengan kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, itu tidak boleh. Baik, kita lanjut. Kita lanjut pada yang berikut. Silakan dibaca. Yang keberapa? Keempat. An-naw'ur rafi'u usul iqradi. Dalilu qawluhu ta'ala walladzina kafaru amma anziru mu'ridun. Al-Ahqaf ayat 3. Naam. Barakallahu fiik. An-naw'ur rabi', jenis yang keempat, kufrul i'rad. Kufur i'rad, berpaling. Nah, tidak mempedulikan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, tidak mau mendengarkan, tidak mau mempelajari, tidak peduli pokoknya, ya. Kalau yang tadi, yang pertama takdzib, yang kedua istikbar, yang ketiga syak, ini dia masih mendengarkan, tapi dia tolak. Dia tolak karena takdzib, karena mendustakan. Yang kedua dia tolak karena istikbar, karena sombong. Yang ketiga dia tolak karena syak, karena ragu-ragu. Tapi dia masih dengar. Tapi kalau yang keempat ini memang i'rad, dia enggak mau dengar, enggak peduli, enggak pusing sama sekali dengan apa yang dibawa Rasulullah SAW. Maksudnya menolak secara total itu, ya. Yang dimaksud di sini adalah menolak secara total, enggak mau sama sekali mempelajari dan mengamalkan apa yang dibawa oleh Rasulullah secara total. Bukan cuma sebagian-sebagian. Ya, secara total sama sekali. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahqaf ayat 3, walladzina kafaru, walladzina, orang-orang yang kafaru, mereka kafir, amma, terhadap apa-apa yang unziru, aku peringatkan kepada mereka, mu'ridun, mereka berpaling. Nah, ini orang-orang kafir itu terhadap peringatan Allah mereka berpaling, ya, tidak mau mendengarkan sama sekali. Taib. Jadi mereka menolak, ya, tidak mau mendengarkan sama sekali, tidak peduli. Ya, jadi penolakan di sini apa? Berpaling di sini adalah berpaling secara keseluruhan. Itu yang kafir, yang mengeluarkan dari agama. Adapun jika seorang muslim dia
mempelajari sebagian tapi berpaling dari sebagian ilmu, atau mengamalkan sebagian dan berpaling dari sebagian, maka ini tidak sampai pada tingkat kufur yang mukhrijul minal millah, ya, mukhrijul minal millah, yang mengeluarkan dari agama, tidak. Ini murni dia menolak secara total. Kemudian yang terakhir, yang kelima, silakan dibaca. Wadalilu, naam, dzalika بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. naam, naam, barakallahu fik. Yang terakhir, jenis yang kelima, an-naul khamis, jenis yang kelima adalah kufur nifaq. Kufur nifaq, kufur kemunafikan. Kufur kemunafikan. Ya. Kufur kemunafikan. Nifaq itu, ya, munafik itu adalah menampakkan iman, menyembunyikan kekufuran itu, ya. Idharul iman, menampakkan keimanan, wa kitmanu al-kufri, menyembunyikan kekufuran. Jadi dia menampakkan dia beriman, ya, di hadapan orang-orang dia tampakkan dia beriman kepada Allah, bersyahadat, beriman kepada Rasul, tapi dalam hatinya dia sebenarnya kufur. Dia menampakkan keimanan ini hanya sebagai tipu daya saja, untuk ingin merusak orang-orang Islam, merusak kaum muslimin dari dalam, ingin merusak agama Islam dari dalam, ya. Jadi dia tampakkan keimanan. Itu yang namanya nifaq, munafik. Nah, ini lebih parah, ya. Kalau yang nomor 1 sampai 4 tadi kan jelas, ya, jelas dia menolak, jelas dia ragu-ragu, jelas dia semua dia tolak lah. Nah, kalau ini seolah-olah dia terima Islam, dia bersyahadat, tapi ternyata dalam hatinya ada kekufuran. Sebenarnya dia enggak terima. Lah, kok kenapa dia melakukan itu? Ya, karena untuk merusak Islam dari dalam. Dan silakan kita baca sejarah Nabi SAW, betapa orang-orang munafik di Madinah itu mereka merusak Islam dari dalam, ya. Makanya mereka ini fidarkil asfali minan nar, kata Allah, berada di tingkat neraka yang paling bawah, karena kerusakan mereka besar. Kalau orang-orang kafir yang memang jelas, ya kita tahu siapa musuh, siapa lawan. Tapi kalau yang munafik ini nggak tahu siapa, kelihatannya teman tapi ternyata lawan. Itu. Silakan lihat dalam surat Al-Munafiqun. Di sini Allah mengatakan, dzalika, hal tersebut, orang-orang munafik ini dihukumi kufur bi annahum, karena mereka amanu, beriman, tsumma kafaru, tsumma mereka kafir. Ya, aman di sini artinya menampakkan keimanan. Wa kafaru, dan mereka menyembunyikan kekufuran. Fatubi'a ala qulubihim, maka Allah mengunci hati mereka. Fahum la yafqahun, sementara mereka tidak sadar kalau Allah Subhanahu wa taala telah mengunci hati mereka. Di sifat-sifat orang munafik silakan baca di surat Al-Munafiqun ini, ya. Silakan baca, ya. Intinya mereka menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Insyaallah pembahasan tentang kemunafikan ada di pembahasan berikut. Baik. Nah, inilah 5 bentuk kekufuran yang mengeluarkan dari agama. Yang pertama, ya, bentuk pertama kekufuran yang mengeluarkan dari agama Islam ada 5 ini. Kemudian ada nausani, bentuk yang kedua dari kekufuran, yaitu wahuwa kufrun asgor, yaitu kufur kecil, kufur asgor. Dia kalau dilakukan oleh seorang tidak mengeluarkan dia dari Islam, tidak. Dia tetap muslim. La yukhriju minal millati, dia tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Wa huwa kufrun ni'mah, yaitu kufur nikmah, kafir terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa dalil qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah taala,
Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Gelap sekali di sini. Di dalam tempat saya ini gelap sekali. An-Nahl ayat 112. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa daraballah, Allah memberikan permisalan qaryatan, suatu negeri yang aminatan, yang aman, mutmainnatan, yang tenang, ya'tiha rizquha, datang kepada negeri tersebut rizkinya, min ragadan, secara melimpah, min kulli makan, dari setiap tempat. Fakafarat, maka mereka kufur terhadap nikmat Allah tersebut. Fakafarat bi an'amillah, mereka kufur terhadap nikmat Allah. Fa'adzaqaha Allahu libasal ju', maka Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan, ditimpa kelaparan, wal khauf, dan ketakutan, bima kanu yasnaun, disebabkan apa yang mereka lakukan. Intinya di sini kufur asghar, yaitu tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis terkadang terdapat perkataan kufur, kafir, tapi bukan kafir yang besar yang mengeluarkan seorang dari Islam, tapi yang kecil. Di antaranya adalah tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ini ada 3. Pertama, dengan ucapan alhamdulillah, ya. Ketika kita mendapatkan nikmat Allah, kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, atau alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Itu yang sempurna. Segala puji hanyalah milik Allah, bi ni'matihi, atas dengan nikmatnya tatimmus sholihat, sempurnalah kebaikan-kebaikan. Itu dengan ucapan. Yang kedua, dengan hati, benar-benar meyakini bahwasanya nikmat itu dari Allah. Jadi percuma kalau kita cuma di mulut, tapi di hati meyakini nikmat itu dari yang lain. Kemudian yang ketiga adalah kita menggunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Antuna diberikan nikmat rizki, harta, ya gunakan untuk ketaatan, untuk untuk infak, sedekah sebagiannya. Kita diberikan nikmat kesehatan, gunakan kesehatan kita ini untuk mendekatkan diri kepada Allah, beribadah. Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat waktu luang itu nikmat. Maka jangan sia-siakan waktu. Kalau kita sia-siakan waktu, kita berarti tidak mensyukuri nikmat Allah berupa waktu. Ya, nikmat waktu itu nikmat. Kita hanya menganggap nikmat itu harta, uang. Tapi waktu luang yang Allah berikan, kita anggap itu bukan nikmat. Sehingga kita gunakan untuk sia-sia. Ya. Gunakan untuk belajar, menuntut ilmu, menghafal, membaca Al-Quran, menghafal hadis, murojaah pelajaran. Ya, itu waktu. Makanya Nabi mengatakan, nikmatani maghbudun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada 2 nikmat, kata Rasul, yang banyak manusia tertipu dengan 2 nikmat tersebut. Maksudnya tertipu kenapa? Mereka tidak menganggap itu nikmat, 1. Yang kedua, mereka tidak gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. 2 nikmat tersebut, kata Nabi, as-sihhah, kesehatan, wal faragh, dan waktu luang. Ya, waktu luang itu nikmat. Betapa banyak orang yang tidak punya waktu luang untuk belajar seperti ibu-ibu. Ya, ada ibu-ibu yang lain yang suka belajar, tapi mereka harus sibuk jualan di pasar, ini itu, pingin sekali belajar. Nah, waktu luang gunakan. Jangan sia-siakan waktu kita untuk perkara yang sia-sia, untuk menghadiri acara-acara bid'ah, ya, acara-acara yang tidak bermanfaat. Bahkan terkadang ya menyia-nyiakan majelis ilmu hanya untuk perkara acara-acara keluarga, ini itu yang tidak penting. Ya, arisan segala macam, nah, manfaat. Ya. Nah, ini kufur nikmat. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi pernah mengatakan, uritun naro fa idza aksaru ahliha anisa yakfurna, kata Nabi. Kata Nabi SAW, aku ditampakkan neraka. 1 menit. Diperlihatkan kepadaku neraka, yaitu pada waktu Isra Mi'raj. Dan tiba-tiba aku melihat kebanyakan penghuni neraka adalah siapa? Wanita. Yakfurna. Ini kata Nabi, mereka kafir. Yakfurna.
ya. Yakfurani yakfuruna, takfirani yakfurna. Nah, itu yakfurna, mereka kufur. Jamak ya. Hiya hunna di situ. Domirnya hunna, yakfurna. Ya, maka sahabat bertanya, heran sahabat, ya Rasulullah, ayakfurna billah? Ya Rasulullah, apakah wanita-wanita yang banyak di neraka itu wanita-wanita yang kafir kepada Allah? Ya. Kata Nabi, kemudian Nabi jelaskan bahwasanya bukan itu. Kata Nabi, yakfurnal ashira wa yakfurnal ihsan. Mereka kufur terhadap suami dan kebaikan suaminya. Nah, berarti ini kufur apa nih? Nikmah. Ya, berarti wanita itu bukan kufur wanita kafir yang selamanya di neraka, bukan. Mereka muslimah, tapi mereka tidak mensyukuri nikmat dan kebaikan suami. Makanya mereka masuk neraka. Tapi nanti insyaallah kalau dia mati dalam keadaan Islam, dia akan dikeluarkan oleh Allah. Kata Nabi SAW, bentuk kekufuran mereka kepada suaminya bagaimana? Kufur nikmat. Idza ahsanta ila ihdahuna dahra thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qattun. Nah, ini kata Nabi, kalau kalian sudah berbuat baik pada mereka selama setahun penuh, sudah berbuat baik kalian wahai suami pada istrinya selama setahun, tiba-tiba dia melihat satu kesalahan, satu kekurangan ada pada diri kalian, dia mengatakan apa? Saya tidak pernah melihat kebaikan darimu wahai suamiku sedikit pun. Ini kan bahaya sekali. Tidak ada syukurnya. Itu kalau cuma dilihat satu loh. Bagaimana kalau dia lihat 10? Mungkin sudah minta cerai. Ya, cuma lihat satu saja kekurangan suami, maka tertutup hilang semua kebaikan suami sepanjang tahun. Bagaimana kalau dilihat 10, 20, 30? Ya, sudah minta cerai mungkin. Naudzubillah. Ya, maka perbanyaklah melihat kebaikan suami, ya. Dan persedikitlah, maafkanlah kekurangannya. Selama memang masih dimaafkan, masih bisa dimaafkan. Tapi kalau kesalahan itu sudah parah, ya seperti suami tidak sholat 5 waktu. Nah, ini parah ini. Harus ada penyelesaian yang secepatnya ini. Misalnya suami kita meninggalkan sholat 5 waktu. Sebagian ulama mengatakan ya meninggalkannya kafir. Ya, kalau cuma kesalahan yang ringan-ringan masih bisa dibicarakan, ya dibicarakan. Taib. Nah, ini jenis ya kekufuran. Yang kedua, tapi dia tidak sampai mengeluarkan dari Islam, cuma kufur nikmah saja. Taib. Saya rasa sampai di sini dulu pembahasan kita, insyaallah jelas. Karena hari ini ada ujian tajwid, maka kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Insyaallah ujiannya dimulai jam berapa? Jam 10 saja ya. Jam 10 atau jam 10 kurang 15. Taib. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.